kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya saat ini. Oh, jadi perkenalkan, nama saya Misel Matika dengan NIM 24105143200006. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi yang telah diberikan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang metode ATM. Jadi metode ATM itu dia merupakan salah satu pendekatan praktis dalam menciptakan atau mengembangkan ide usaha yang berfokus pada mengamati apa yang sudah ada, meniru yang relevan, dan memodifikasi untuk menciptakan nilai tambah. Jadi selanjutnya kita akan penjelasan secara detail tentang metode ini. Yang pertama itu amati. Jadi tahap ini tuh dia melibatkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, baik itu produk, layanan, atau cara kerja yang sudah ada. Fokus pengamatan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang, kelebihan, kekurangan, atau hal-hal unik yang dapat menjadi inspirasi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu perhatikan tren pasar, kebutuhan konsumen, dan teknologi terbaru. Jadi identifikasi kekurangan dari produk atau layanan yang ada. Kita pelajari bagaimana pesaing menjalankan bisnis mereka. Terus yang kedua itu ada tiru. Nah, pada tahap ini ide atau konsep yang telah diamati diterapkan dengan cara meniru aspek-aspek yang relevan. Tindakan ini bukan berarti plagiat, melainkan mengambil poin-poin baik yang sudah terbukti berhasil. Hal yang perlu diperhatikan, tiru strategi atau model yang sesuai dengan visi usaha Anda. Pastikan untuk memahami elemen-elemen inti dari ide yang ditiru, tetapi menghormati hak kekayaan intelektual. Terus yang ketiga itu ada modifikasi. Jadi modifikasi itu dia adalah tahap di mana Anda itu melakukan inovasi atau perubahan terhadap ide yang ditiru, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan memiliki nilai tambah. Jadi hal yang perlu diperhatikan itu dia berikan sentuhan kreatif atau inovasi untuk inovasi unik pada produk atau layanan. Jadi pastikan modifikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus fokus pada keunggulan yang membedakan usaha Anda dari pesaing. Terus yang selanjutnya itu ada tahapan dalam menerapkan metode ATM. Yang pertama itu ada identifikasi masalah atau kebutuhan. Jadi tentukan masalah atau kebutuhan spesifik yang ingin Anda pecahkan. Terus cari tahu apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Terus yang kedua, lakukan riset pasar. Jadi amati produk atau layanan yang sudah ada di pasar, terus pelajari tren dan teknologi terkini yang relevan dengan bidang usaha. Terus yang ketiga itu analisis pengamatan, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari ide-ide yang diamati. Terus pilih aspek terbaik untuk diadaptasi dan dimodifikasi. Terus yang keempat, kembangkan gagasan baru. Jadi ini menggabungkan elemen-elemen yang telah diamati dan tiru dengan inovasi yang relevan. Terus fokus pada menciptakan nilai tambah yang unik dan menjawab kebutuhan konsumen. Terus yang kelima, uji coba dan validasi. Uji gagasan Anda dalam skala kecil untuk melihat respon pasar. Terus kumpulkan masukan dari konsumen untuk menyempurnakan produk atau layanan. Terus yang keenam itu ada implementasi. Setelah gagasan dirancang dan diuji, terapkan dalam skala yang lebih besar. Terus pastikan untuk terus memantau dan mengembangkan ide sesuai kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya itu ada rencana bisnis yang baik. Jadi rencana bisnis yang baik itu adalah dokumen strategis yang merinci
visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah operasional suatu usaha untuk mencapai kesuksesan. Sebuah rencana bisnis yang baik itu harus sistematis, realistis, dan mencakup semua aspek penting dalam operasional usaha. Terus juga rencana bisnis yang baik itu dia mempunyai ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, analisis pasar, organisasi dan manajemen, produk atau layanan, strategi pemasaran dan penjualan, terus rencana operasional, terus rencana keuangan, analisis risiko, dan rencana pengembangan. Terus ciri-ciri rencana bisnis yang baik itu dia spesifik dan terukur. Jadi tujuan dan langkahnya harus jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Terus realistis, dia disusun berdasarkan data dan analisis yang valid serta mempertimbangkan kapasitas bisnis. Terus fleksibel, dia memungkinkan penyesuaian dengan perubahan kondisi pasar. Terus komprehensif, mencakup semua aspek penting bisnis dari ide hingga operasional. Terus komunikatif, itu dia mudah dipahami oleh pembaca termasuk calon investor atau mitra. Oke, untuk selanjutnya itu ada analisis bisnis model kanvas dari usaha yang kita ingini, yaitu saya mengambil peternakan ayam. Jadi komponen-komponen bisnis model kanvas ini yang pertama itu ada mitra kunci. Perannya itu mendukung operasional peternakan dan memperluas jangkauan pasar. Contohnya pemasok pakan ternak, distributor, lembaga keuangan, dan mitra teknologi. Terus yang kedua ada kegiatan kunci. Perannya itu menjamin keberlangsungan produk ayam berkualitas. Contoh pembelian bibit ayam, pemberian pakan, pengelolaan kesehatan ayam, panen, dan distribusi produk. Terus ada sumber daya kunci. Perannya itu mendukung kegiatan operasional utama peternakan. Contohnya lahan peternakan, tenaga kerja, fasilitas kandang, sumber air, teknologi pendukung, dan modal. Oke, terus ada proposisi nilai. Perannya itu menawarkan keunggulan unik yang menarik pelanggan. Contoh ayam berkualitas tinggi, harga kompetitif, proses peternakan ramah lingkungan, dan pengiriman cepat. Terus ada hubungan dengan pelanggan, yaitu perannya menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Contoh layanan konsultasi, komunikasi aktif, dan program loyalitas pelanggan. Terus ada saluran produk dengan perannya menghubungkan produk dengan pelanggan, contohnya penjualan langsung, pasar tradisional, distributor, lokal, aplikasi online, dan media sosial. Terus segmen pelanggan, yaitu perannya menentukan target pasar untuk produk ayam, contohnya rumah tangga, restoran, catering, pasar tradisional, dan supermarket. Terus ada struktur biaya, perannya mengelola pengeluaran untuk memastikan keuntungan, contoh biaya pakan, perawatan ayam, upah pekerja, transportasi, dan biaya pemasaran. Terus yang terakhir itu ada sumber pendapatan. Perannya itu mendapatkan pemasukan dari produk atau jasa. Contohnya penjualan ayam hidup, ayam potong, telur, dan pupuk organik dari limbah ayam. Nah, terus ini ada bisnis model kanvas dari peternakan ayam. Bisa dilihat komponen dan deskripsinya seperti ini. Di sini ada jadi itu penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih.